Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan kembali saat kamu sudah melupakannya. Ya. Jadi melupakan mantan itu bukan melupakan wajahnya, bukan melupakan bentuk postur tubuhnya, bukan. Bukan melupakan alamat rumahnya di mana, nama orang tuanya siapa, bukan seperti itu melupakan mantan. Selama otak kita baik-baik saja, ya pikiran kita baik-baik saja, tidak kena amnesia, mantan tidak akan pernah bisa kita lupakan. Kalau wajahnya, kapan ulang tahunnya, di mana alamat rumahnya, orang tuanya siapa, apa pekerjaannya, itu akan selalu muncul di pikiran kita. Bahkan nomor handphonenya pun kita hapus dari handphone kita, ya, nomornya itu selalu muncul dalam pikiran kita. Berapa nomor teleponnya? Itu mantan. Tidak bisa kita lupakan. Kalau maunya melupakan, aduh wajahnya seperti apa, tidak bisa. Tetapi melupakan mantan itu adalah melupakan rasa cinta kita kepada dia. Rasa cinta kita kepada si mantan ini. Artinya apa? Di dalam cinta itu kan ada cemburu, ada rasa ingin tahu. Ya, kalau orang bule mengatakannya curiosity, kalau kita mengatakannya kepo, rasa ingin tahu, penasaran terus dengan dia. Ada cemburu, ada rasa ingin tahu, ada rasa sayang. Tapi juga ada rasa benci, ada rasa kangen. Nah, itu di dalam cinta itu rasanya macam-macam. Nah, rasa-rasa inilah yang kemudian kita lupakan. Contoh, tidak sengaja kita ketemu dengan mantan, misal di mall. Mantan sedang gandeng orang ketiga. Rasanya gimana? Biasa saja. Pulang juga tidak kita pikirkan, begitu. Tapi kalau tidak sengaja atau bahkan sengaja mengintip media sosial mantan, ada foto mantan lagi digandeng sama orang ketiga, kita nangis-nangis, itu artinya kita belum melupakan rasa cinta kepada dia, karena kita cemburu, kita sedih melihat dia bersama orang lain. Tapi kalau kita sudah merasakan biasa-biasa saja, itu artinya kita sudah melupakan rasa yang macam-macam tadi. Ya. Nah, ketika kita sudah melupakan rasa inilah, mantan akan kembali kepada kita. Ya. Jadi kita sudah melupakan dia, dan justru yang kita lihat banyak sekali saat orang sudah melupakan, mantannya balik. Saat dia sudah membuka hatinya, bahkan sudah bersama orang lain, mantannya datang nyungsep, memohon-mohon untuk bisa kembali bersama dia lagi. Padahal dia sudah bersama orang lain. Itu. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kenapa saat kita sudah melupakan mantan, bahkan mungkin kita sudah bersama orang lain, mantan baru datang
merangkak, nyungsep, memohon-mohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Karena saat kita sudah melupakan mantan, maka energi cinta kepada mantan yang ada di dalam hati kita itu, tanpa kita sadari, kita pindahkan semuanya kepada mantan. Ya, jadi kita dulu bersama mantan saling mencintai, muncul energi cinta di dalam hati kita dan mantan. Ya, separuh di hati kita, separuh di hati mantan. Karena separuh-separuh itulah yang membuatkan kita kangen, dia kangen. Ya, separuh-separuh. Ketika mantan tergoda dengan orang ketiga, muncul energi cinta lain di dalam hatinya, dia melepaskan energi cintanya kepada kita, ngumpul di kita, semuanya di kita. Di dia kosong, karena di dalam hatinya yang ada adalah energi cinta kepada orang ketiga. Pindah semua ke kita. Ketika semua energi cinta itu ada di dalam hati kita, nah itulah yang membuat kita kangen sampai jungkir balik, nangis-nangis pengen ketemu dia. Karena energi cintanya pindah semua kepada kita. Setelah itu kita berusaha untuk melupakan dia. Ya. Nah, apalagi yang kita lakukan? Misal kita membuka hati untuk orang lain. Kita menemukan seseorang yang kita merasa jatuh cinta kepada dia. Ya, kita membuka hati kita untuk dia, bahkan kita sudah bersama dia. Muncullah energi cinta yang baru kepada orang ini. Orang yang sekarang kita cintai. Saat energi cinta yang baru ini muncul, energi cinta yang lama ini yang kepada mantan itu kita lepaskan, kita pindahkan, kita kembalikan kepada mantan. Sekarang energi cinta itu sepenuhnya ada di dalam hati mantan. Apalagi energi cintanya kepada orang ketiga itu sudah pudar, karena sudah selalu dikecewakan oleh orang ketiga. Tahu-tahu kedatangan energi cinta dari kita penuh, utuh, ada di dalam hatinya. Sementara di hati kita energi cinta kepada mantan kan sudah pindah semua. Sekarang energi cintanya adalah kepada orang yang kita kenal, ya, dan sedang kita taksir pada saat ini. Karena energi cintanya itu semuanya ada di mantan, itulah yang menggerakkan dia nyungsep, datang, nangis-nangis untuk minta balik kepada kita. Padahal kita sudah melupakannya, kita sudah mulai mencintai orang lain. Nah, itu jawabannya. Kenapa ketika kita sudah berhasil melupakan mantan, justru itulah waktunya mantan datang untuk minta balik kembali bersama kita lagi. Ya, karena apa? Karena kita sudah membersihkan hati kita dari energi cinta kita kepada dia, kepada mantan ini, yang selama ini kehadiran energi cinta kepada mantan itu membuat kita begitu menderita, membuat kita kangen, membuat kita selalu kepikiran dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, nah, dan ya, satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika kita pasrah, ketika kita bertawakal, ketika kita berserah diri kepada Allah, apa yang menjadi doa-doa kita selama ini itu terkabul. Saat mantan pergi, kita berdoa agar dia kembali. Kalau kita masih mengharapkan dia kembali, mantan belum akan muncul. Tetapi ketika kita pasrah, kita berserah diri kepada Allah. Jadi selesai kita berdoa, kita pasrahkan kepada Allah. Maka saat kita pasrah itulah apa yang menjadi doa kita ini terkabul. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya, ketika kita bertawakal, ketika kita pasrah, saat kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan seluruh yang kita butuhkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.